Untuk proses pemasangan routernya sudah selesai. Dimana yang warna hitam ini digunakan sebagai powernya. Terus ini yang warna abu, ini adalah sumber internetnya atau di topologi disebut dengan ISP. Dan yang terakhir di sini warna putih, ini adalah kabel yang dihubungkan dari router ke komputer. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan sebuah proses remote. Artinya kita ingin masuk ke dalam sistem dari router kita. Nah, itu nama prosesnya remote. Nanti kita baru bisa setting keseluruhannya. Router ini hampir sama sebenarnya dengan komputer. Hanya perbedaannya, router ini perlu bantuan sistem operasi lain untuk melakukan konfigurasinya. Masih ingat ada sistem operasi yang pernah disampaikan waktu itu? Ada 3 jenis. Ada yang standalone, di mana dia berdiri sendiri dari komputer yang kita punya. Terus yang kedua ada yang namanya CD untuk DVD atau CD. Dan yang ketiga ada networking OS atau sistem untuk jaringan, sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi yang berada dalam router ini dia termasuk ke dalam sistem operasi yang tidak standalone, di mana dia adalah sistem operasi untuk jaringan. Maka perlu bantuan sistem operasi lain agar bisa mengoperasikan sistem operasi ini. Di dalamnya ada sistem operasi mikrotik yang nantinya bisa kita lakukan banyak proses instalasi. Ada 2 cara untuk masuk ke dalam router ini. Yang pertama, kita menggunakan telnet. Kalau kita menggunakan telnet, nantinya yang akan muncul di hadapan kita basis sistem operasi itu CLI. Masih ingat CLI? Command Line Interface, di mana hanya ada tulisan saja. Kalau kita masuk ke dalam CLI kayak gitu, itu lama konfigurasinya. Dan kamu perlu menghafal banyak sintak-sintak atau komen-komen untuk melakukan sebuah konfigurasi. Makanya untuk yang sekarang kita akan menggunakan yang GUI. Jadi sistem operasi jaringan dari mikrotik ini ada 2 jenis. Dia menggunakan 2 basis. Basis CLI dan juga basis GUI. Nah, untuk mempermudah dalam proses konfigurasi, kita menggunakan basis GUI. Cara untuk mengakses router mikrotik menggunakan GUI, ada aplikasi tambahan yang perlu kita install atau aplikasi tambahan yang perlu kita download. Nama aplikasinya adalah Winbox. Yang seperti ini. Nah. Namanya adalah Winbox. Yang kayak gini. Aplikasi ini nanti digunakan untuk melakukan sebuah proses remote namanya ke dalam router. Oke, sekarang silakan coba dicari aplikasi Winbox ini. Kalau misalkan di sini nggak ketemu, silakan kamu coba cari di folder download. Karena disimpan di situ. Ini tidak diinstal ya. Nggak diinstal, jadi aplikasi yang bisa langsung dibuka .exe. Kamu cari coba di download, folder download, namanya Winbox 64. Ketemu? Deh, silakan dibuka, maka nanti tampilannya seperti ini. Mungkin di antara kalian ada yang banyak nih di bawahnya. Kalau saya cuma 2. Nah, yang pertama saya perlu jelaskan. Di sini ada tulisan connect to. Artinya kita ingin connect kemana? Ini alamat tujuannya. Ya, alamat tujuan dari router kita. Lalu yang kedua, di sini ada login. Itu adalah username. Ya, username yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem operasi dari router mikrotik. Dan yang terakhir di sini ada password ya, untuk passwordnya sendiri.
Setelah itu di sebelah kanan ini ada tombol connect. Jadi setelah alamatnya kita masukkan, setelah itu username juga kita masukkan, maka password juga kita masukkan, baru kita bisa melakukan proses koneksi dengan cara klik connect. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawah sini ada manage dan juga ada Neckboards. Ya. Kamu nggak usah masuk ke manage, kita fokus ke Neckboards aja. Nah, nanti pada saat kamu klik Neckboards, di bawah sini tuh ada muncul banyak sekali atau muncul alamat-alamat untuk router kita. Daftar-daftar router. Jadi kalau misalkan di antara kalian di sini daftarnya ada banyak, berarti memang kalian membaca banyak router yang ada di kelas ini. Kok Pak Herian cuma sedikit? Cuma ada satu. Kita coba lihat. Kenapa saya ada satu? Dikarenakan saya tidak terkoneksi ke jaringan secara langsung atau ke jaringan kalian. Saya koneksinya itu ke jaringan pusat langsung. Kalau kalian koneksinya ke jalur lab 1. Mungkin ada banyak daftarnya. Ada banyak daftarnya? Mungkin ada yang satu dan juga ada yang banyak. Nah, Pak, terus bagaimana cara konfigurasinya? Di sini ada satu daftar, karena saya menggunakan jaringan secara langsung, makanya yang terbaca hanya satu router, yaitu router ini doang. Tapi kalau misalkan saya hubungkan ke jaringan lab, nih, saya coba hubungkan ke jaringan lab kalian, maka nanti akan pun juga sama, muncul banyak router yang ada di lab ini. Bentar, ini belum terkonek. Kabelnya mati. Sebentar ya. Nih. Banyak ya? Jadi semuanya terdaftar. Nih, yang tulisan 0 ini router kalian semua. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Ini router kalian semua. Saya bisa remote router kalian semua dari sini. Ya. Pasti bagi yang komputernya langsung terhubung ke router, jadi nggak langsung ke kabel internet, tampilannya nggak sebanyak ini seharusnya. Cuma ada satu. Ya, cuma ada satu kah? Coba yang pegang router, yang komputernya ada di terhubung ke router, dicek ada berapa di situ? Satu doang. Bentar. Ada satu doang ya? Dah, kita samakan. Nah, di sini ini kan daftarnya ya. Daftar dari di sini ada daftar dari router kita. Kalau kamu lihat di sini ada yang namanya MAC address. Ini adalah alamat identitas dari si device-nya. Lalu yang kedua ada IP address. Ini alamat IP-nya. Ada identity, ini nama routernya. Ada versinya, ini versi dari sistem operasinya atau firmware-nya. Di sini ada board-nya, serinya RB750 yang tadi saya bilang. Dan ini ada uptime. Ini terakhir koneksi ke dalam Winbox kita. Nah, untuk melakukan sebuah koneksi ke dalam router kita, ada dua hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita harus tahu alamatnya. Ya, kita harus tahu alamatnya. Yang kedua, kita harus tahu passwordnya. Nah, sekarang alamatnya sudah diketahui. Ada dua alamat. Ada alamat MAC address dan juga ada alamat IP address. Pada saat awal konfigurasi,
nih kalian konfigurasikan awal nih pertama kali dan routernya pun juga belum pernah dikonfigurasi. Ini pasti IP address-nya 0.0.0.0. Kenapa? Karena belum ada IP address yang dipasang di router. Nanti setelah dipasang ini akan berubah. Seperti contohnya di sini ada RB Lab 1. IP address-nya adalah 192.168.100.1. Karena sudah dikonfigurasi, sudah ditanam IP address-nya. Pak, terus bagaimana kalau misalkan IP-nya masih 0? Maka kita menggunakan MAC address sebagai alamat untuk kita lakukan koneksi. Kamu klik aja MAC address-nya nih. Maka otomatis ketika kamu klik MAC address-nya di connect to ini, di bagian connect to ini dia pun juga akan berubah sesuai dengan MAC address yang kamu klik. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini berarti kita tinggal langsung koneksi aja. Ya, terus yang kedua tadi kan perlu password ya. Nah, pada saat awal konfigurasi, password defaultnya, ya default password dari router Mikrotik itu 0, bukan 0, tapi 0. Ada yang tahu artinya? Kalau 0 kan angka, kalau 0 itu kosong, nggak ada sama sekali password. Ya, jadi tinggal kamu klik saja MAC address-nya. Loginnya pasti admin. Ya, kalau di awal pasti admin. Passwordnya itu kosong, nggak perlu diisi. Nih, setelah itu klik connect. Maka dia akan masuk ke halaman seperti ini. Coba silakan dikoneksikan. Sudah? Passwordnya dikosongin. Sudah? Masuk ya? Ada yang belum masuk? Kenapa? Coba diklik dulu MAC address-nya, terus klik connect. Apa tulisan di situ? Biasanya ada tulisan warna merah. Udah bisa? Kelompok 3 bagaimana? Sudah bisa? Bisa. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan sebuah remote untuk routernya. Pada saat melakukan konfigurasi router, langkah yang wajib dilakukan, ini wajib, hukumnya fardu ain, adalah mengubah nama dari router kita. Kenapa harus diubah? Agar kita tahu router kita yang mana. Cara mengubahnya, kalau kamu lihat di sini ada tulisan Mikrotik. Ini adalah nama router secara default. Kita akan ubah Mikrotik ini menjadi nama yang sesuai yang kita inginkan. Caranya adalah dengan cara mengklik di bagian kiri sini. Ada sistem. Terus ada tulisan identity. Ada? Sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kan identity-nya Mikrotik. Nah, sekarang saya minta kalian ubah identity-nya menjadi RB kelompok berapa misalkan? RB strip nama kelompoknya. Apanya? Apanya dihambus? Ya, diubah dulu. Kalau sudah diubah, tinggal tekan OK saja langsung berubah nanti.
Sudah diubah identitinya? Oke, kalau kamu klik OK, ya. Kalau sudah, terus klik OK. Nanti di sini pun juga akan berubah menjadi RB kelompok 10. Nih, kita akan coba cara untuk melihatnya. Nah, ini kita keluar dulu dari remote-nya. Di session terus disconnect. Nah, nanti di sini pun juga akan berubah menjadi RB kelompok 10. Atau kamu cek aja di atasnya. Di sini pun juga berubah menjadi RB kelompok 10. Atau kelompok masing-masing. Sudah berubah? Sudah. Nah, langkah yang kedua, kita lihat lagi ke topologi. Ya, lihat ke topologi. Di sini ada beberapa interface yang terhubung ke dalam router. Ada ETH1, ada ETH2, dan ada ETH3. Ini belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena kita belum memasukkan alamat IP-nya. Maka kita masukkan alamat IP untuk ETH2. Alamatnya adalah 192.168.10.1/24. Dan ETH3 IP-nya adalah 192.168.20.1/24. Dan ETH1 kita akan buat dia sebagai DHCP client. Maksudnya apa? Jadi nantinya IP di ETH1 kita minta langsung dari server. Jadi nantinya router kita mendapatkan IP secara otomatis. Setelah itu ada dua IP ini di ETH2 dan ETH3 pun juga kita akan sebar IP secara otomatis. Jadi selain kita menerima, kita juga akan menyebar IP-nya. Namun sebelumnya kita harus memasukkan IP-nya dulu ke ETH2 dan ETH3 serta ETH1. Langkah yang dilakukan adalah di sini ada IP. Ya, di bawah mesh itu ada IP. Sudah ketemu? Terus ada addresses. Nanti muncul tampilan seperti ini, address list namanya. Kita akan menambahkan IP-IP-nya. Caranya adalah dengan cara mengklik tombol plus. Di sini ada tulisan address, maka masukkan IP address-nya. Berapa IP-nya? 192.168.10.1/24. Nah, /24 ini kalau kamu masukkan di komputer itu yang 255.255.255.0. Jadi kita nggak bikin 255, kita langsung masukkan /nya saja. Maka dia nanti akan otomatis mendaftarkan subnet mask-nya. Pak, kalau misalkan kita lupa memasukkan /nya itu bagaimana? Nah, kalau kamu lupa masukin /, maka nanti router akan otomatis membaca bahwa IP tersebut menggunakan /30. Ya, jadi kalau kamu lupa menambahkan /nya, maka otomatis router akan membaca /30. Pak, itu kenapa menggunakan IP-nya adalah angka 1? Kenapa? Karena tadi router digunakan sebagai gateway. Dan 1 di /24 itu merupakan gateway. Makanya angka 1 itu dipasangnya di router. Jadi nanti kita akan sebar IP-nya dari angka 2 ke atas. Angka 1 dipasangnya di router sebagai gateway. Setelah itu di interface-nya, ini diarahkan kemana? Pilih ke Ether 2. Pilih ke Ether 2, setelah itu klik OK. Maka nanti IP di Ether 2, nih di port 2 ini sudah terdaftar IP. IP-nya adalah 192.168.10.1. Selanjutnya, kita akan tambahkan daftar IP di ETH3. Ya, caranya adalah sama dengan klik plus, masukkan IP address-nya 192.168.20.1/24, lalu interface-nya diarahkan ke ETH3. Klik OK. Ke ETH3, Ether 3. Sudah sama seperti yang saya?
Sudah? Dah. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP address di ETH1, di Ether 1 atau untuk internetnya. Tadi saya bilang di situ kan tulisannya DHCP client. Maka kita akan mendapatkan IP secara otomatis dari router utama. Cara yang dilakukan adalah dengan cara kamu klik IP. Terus di situ ada DHCP client. Ada? Sampai muncul seperti ini. Setelah itu buat satu dengan klik add atau tombol tambah. Maka di sini ada tulisan new DHCP client. Pada bagian DHCP di interface ini diarahkan ke ETH1. Kenapa ETH1? Karena tadi kita akan mendaftarkan untuk ETH1 menggunakan DHCP client. Hanya mengarahkan itu saja. Setelah itu klik OK. Maka pastikan di sini IP address-nya adalah 192.168.100 titik sekian. Dapat IP-nya? Oh, 2020. Oke, berarti salah. Berarti ini sekarang kamu langsung direct ke router utama. Cuman port yang berbeda. Kalau saya dapatnya 10.10.0.13. Kalau kalian dapatnya 20. Oke, nggak apa-apa. Itu IP yang didapatkan atau yang disebar langsung dari router yang warna putih tuh di depan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini berarti kita sudah terhubung ke internet. Ya, router kita sudah terhubung ke internet. Yang harus kita pastikan adalah yang pertama IP address-nya ini dapat. Ya. Lalu yang kedua statusnya adalah bound. Ya, statusnya adalah bound. Kalau misalkan seperti ini, warna merah kayak gini, biasa tulisannya stopped. Nih. Ini berarti kabel di Ether 1 itu belum terhubung. Atau di sini kan ada lampunya ya. Nah, ini mati nih, udah dicolokin tapi mati. Oke? Maka pastikan ini nyala dulu. Tadi saya sengaja matiin. Tinggal nyalain lagi. Nah, saya sudah bound lagi. D. Untuk DHCP client sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat agar di ETH2 dan ETH3 itu kita sebar IP-nya. Kalau tadi kita nerima, sekarang kita tinggal sebar IP-nya. Nah, untuk melakukan penyebaran IP, pastikan bahwa IP address-nya juga sudah didaftarkan dulu. Makanya kenapa saya ajarkan pertama kali adalah menambahkan IP address. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menyebarkan IP di ETH2 dan ETH3. Caranya adalah kamu klik di IP. Klik IP. Terus di bawah DHCP relay di situ ada DHCP server. Ada? Sampai muncul tampilan seperti ini. Berbeda dengan yang lain, kalau DHCP server itu bukan klik tanda plus ini. Tapi yang kita klik adalah tombol DHCP setup. Silakan diklik DHCP setupnya. Kayak gini. Nah, di sini ada tulisan DHCP server interface. Ya. DHCP server interface. Ini diarahkan ke interface yang mau kamu sebar IP-nya. Pertanyaannya adalah ini dipilih kemana? ETH2 dan 3. Jangan pernah nyebar ke ETH1. Kenapa? Karena ETH1 tadi sebagai penerima. Tuh, ada DHCP client. Maka kita sebar ini di ETH2 dan ETH3. Lakukan langkahnya masing-masing sekali. Diarahkan dulu ke ETH2. Terus klik next. Terus next lagi. Setelah itu next lagi. Nah, pada proses di sini address to give out. Ya, sesuai dengan namanya, address yang akan diberikan. Ya, alamat yang akan diberikan. Di sini ada range-nya 2 sampai 254. Nah, yang kemarin saya bilang, kalau IP-nya kelebihan, kita bisa sebar nggak semuanya. Nih, kita bisa atur di sini. Nah, kalau sekarang nggak usah diatur, langsung next aja.
Ini DNS-nya dibiarkan 18.1 semua. Oke. Di next, setelah itu next. Maka sudah selesai. Jadi caranya adalah cuman tekan DHCP setup. Setelah itu interface-nya diarahkan sesuai dengan topologi. Ini yang kedua di ETH 3. Barulah setelah itu tinggal next saja. Next lagi, ini next lagi, ini next lagi, next, selesai. Yang ETH 3 sudah dibikin? Kenapa warnanya merah? Alasannya adalah karena di ETH 3 ini belum ada yang terhubung. Ya kan? Ini kan kita baru ETH 1 dan ETH 2. Nah, langkah selanjutnya ini kan baru nyebar IP. Ya? Baru nyebar IP. Kita akan cek apakah IP-nya dapat atau enggak. Kita cek di control panel. Ya. Yang tempat kemarin kalian nge-disable interface itu, ETH, Ethernet. Nih. Di Ethernet ini kamu disable dulu. Terus enable lagi. Ya, di enable lagi, maka nanti dia harusnya dapat IP sesuai dengan yang tadi kita berikan. Sudah? Sampai di sini ada tulisan network sekian lah. Ada? Di disable terus di enable lagi. Ada? Ada? Oke, ada yang network sekian lah. Nah, klik 2 kali. Diklik 2 kali. Terus klik details. Kalau kamu lihat, nih addressnya sesuai ya dengan yang kita berikan tadi. Betul? Sesuai ya? Sesuai semua? Oke. Pak, ini IP-nya sudah dapat. Pertanyaannya adalah sudah bisa internet atau belum? Jawabannya belum. Karena ada satu konfigurasi yang perlu kita lakukan. Ya, ada satu konfigurasi lagi yang perlu kita lakukan agar nantinya komputer kita bisa internetan. Nama konfigurasinya adalah atau nama layanannya adalah NAT, Network Address Translation. Untuk apa NAT? Sederhananya, NAT itu digunakan atau layanan yang digunakan untuk merubah IP lokal menjadi IP public. Simpelnya kayak gitu. Pak masih belum paham? Ya kamu paham itu aja doang. Ya, kalau pengen lebih paham, masuk TKJ. Nanti akan diajarkan lebih lanjut. Ya, jadi kita akan merubah IP lokal menjadi IP public. Nah, IP yang ada di sini 192.168.10.254 itu masih IP lokal. Masih di LAN. Bukan di LAN, masih ada di LAN. Ya. Nanti kita akan ubah agar IP ini bisa terhubung ke IP Google, ke IP Facebook dan yang lain-lainnya. Maka ada proses yang namanya NAT, translasi, mengubah alamat lokal menjadi alamat publik. Caranya sangat amat mudah, tinggal klik-klik doang. Balik lagi ke Winbox. Ya, balik lagi ke Winbox. Ya, balik lagi ke Winbox. Cara konfigurasi NAT, kamu klik IP, terus firewall. Ketemu? Firewall. Di sini ada tulisan NAT. Ada NAT? Ada NAT? Nah, tinggal ditambahkan, klik tanda plus ini. Saya nggak perlu ajarkan chain itu apa, SRC address itu apa dan seterusnya. Saya ajarkan saja bagaimana konfigurasinya. Yang pertama di sini chainnya yang paling atas, settingan yang pertama itu SRC NAT. Ya, pilih yang SRC NAT. Langkah selanjutnya fokus ke out interface. Out interface. Nah, out interface ini diarahkan ke interface yang terhubung ke ISP. Jadi dipasang pada interface yang terhubung ke ISP. Berarti di sini pilih ether berapa? Saya ulangi.
Out interface ini dipasang pada interface yang terhubung ke ISP atau internet. Berarti ether berapa? Ether 1. Kalau misalkan saya ubah topologinya, ISP itu ETH5 berarti 5. Ini buat ke out interface ke ETH1 atau ke ether 1. Jadi yang di bagian general ini hanya diubah chain dengan out interface saja. Langkah selanjutnya, kamu klik di action. Ini ada action. Actionnya adalah masquerade. Masquerade. Apa artinya? Nah, inilah yang tadi mengubah nanti. Dia yang akan mengubahnya, aksi untuk mengubahnya. Jadi di bagian general ini chain dan juga out interface. Lalu pada bagian action, actionnya adalah masquerade. Kalau sudah, tinggal klik OK. Maka seharusnya komputer kamu sudah bisa internetan. Ditunggu saja. Bisa dong, ayo. Kalau nggak bisa. Nah, saya udah berubah tuh. Actionnya masquerade. Nih, saya berubah tuh. Sudah bisa? Bisa? Ada yang nggak bisa? Kenapa nggak bisanya? Nggak ada masquerade-nya. Nggak mungkin. Kamu pilih yang mana? Itu di NAT atau di firewall filter rules? Sudah bisa internet semua? Dah. Oke. Sama ini nih, saya perlu mengedukasi kalian mengenai logo yang ada di bawah ini. Ya. Ini artinya berarti bisa internet ya. Kalau misalkan logonya bumi kayak gitu, berarti nggak bisa internetan. Terkadang logo ini mengecoh. Terkadang ya, entah itu ada bug atau segala macam. Kenapa? Mungkin karena Windows-nya udah lama atau Windows-nya crackan. Itu bisa terjadi. Tapi memang sering sekali kalau misalkan sudah bisa internetan, logonya pasti seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata logonya ini indikasi pertama ya untuk ngecek internet. Tapi logonya masih lingkaran internet itu dan gak bisa internetan, ya kamu cek dulu apakah IP-nya sudah masuk dan juga konfigurasi yang lainnya. Oke, jadi langkah-langkah yang pertama ini namanya basic konfigurasi, ya, konfigurasi dasar. Yang pertama kita ubah identitinya, yang kedua kita masukkan IP address-nya, yang ketiga kita sebar IP address-nya, dan yang keempat kita tambahkan NAT-nya sampai bisa internetan. Ini namanya basic configuration di Mikrotik, konfigurasi dasarnya. Nah, sekarang kita akan mulai menambahkan satu buah fitur yang namanya user manager. Ya, nanti kita akan cetak voucher dan yang lain-lain. Oke, yang pertama yang harus dilakukan, tadi basic konfigurasi sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi user manajernya dan juga hotspotnya. Langkah pertama, kamu klik dulu radius. Nih, klik radius. Sudah kebuka. Nah, yang kedua, kamu tambahkan dengan cara klik tombol plus. Setelah itu, pada bagian service, kamu klik yang hotspot. Ketemu hotspot? Baik. Setelah itu, addressnya, ini yang warna merah. Addressnya ini dihapus. Setelah itu ubah
menjadi seperti ini. Ubah jadi 127.0.0.1. Sudah? Dah. Setelah itu ini protokolnya tetap dibiarkan, nggak usah diubah. Langkah yang kedua, kita tambahkan secret. Secretnya adalah 1, 2, 3. Ada yang tulisannya bintang di sini? Ada. Bagi yang tulisannya bintang, ini kamu klik di setting, terus hide passwordnya kamu unchecklist. Sudah? Ini 1, 2, 3. Baik, address itu alamat dari radiusnya. Ya, alamat dari radiusnya. Pak, kok addressnya aneh? 127.0.0.1. Address yang kita masukkan ini, itulah address untuk localhost. Ya, saya ulangi. Address yang kita masukkan ini 127.0.0.1 itu adalah address localhost. Nih yang anak TKJ, anak RPL harus tahu ini. Langkah selanjutnya, di bawahnya di situ ada secret. Secret itu adalah password yang digunakan untuk terkoneksi ke dalam alamat yang tadi. Jadi nanti pada saat kita konfigurasi tujuannya localhost tadi, maka secretnya harus sama. Maka langkah yang harus kamu pastikan adalah ini ya udah benar, sama secretnya kamu harus hafal. Harus disesuaikan nantinya. Saya kasih 1, 2, 3, ini biar mudah. Ya, biar nggak panjang. Baik, setelah itu klik OK. Sudah semua? Sudah. Kita lanjutkan konfigurasi selanjutnya. Langkah konfigurasi selanjutnya, kita akan menambahkan fitur hotspot. Ya, kita akan menambahkan fitur hotspot agar nanti pada saat klien atau user ingin terkoneksi ke dalam jaringan kita, dia harus menggunakan voucher, username dan juga passwordnya. Langkah yang harus dilakukan yang pertama, kamu klik IP. Klik IP. Sudah? Setelah itu di situ ada hotspot di bawah firewall. IP hotspot. Sudah? Baik, setelah itu kamu klik di server. Nih, server paling ujung kiri. Bukan server profile, tapi server. Sudah? Baik, langkah selanjutnya ini sama seperti di HCP server. Jadi bukan tanda plus, tapi ada yang namanya hotspot setup. Diklik hotspot setupnya. Di sini ada hotspot interface. Dia menanyakan, nih hotspotnya mau dipasang di mana? Mau di ETH 1, 2, 3 atau 5, 4 atau 5. Di sini karena wireless itu ada di ETH 3 dan kita akan menyebar hotspot itu di ETH 3, maka kita arahkan hotspot interface ini ke Ether 3. Oke, diarahkan ke Ether 3. Sudah semua? Sudah. Setelah itu klik next. Ini local address-nya dibiarkan. Di next lagi. Address pool of network juga dibiarkan, kita next lagi. Sertifikat ini dibuat non juga, khawatir ada juga yang tulisan gini. Nah ini dialahkan ke none atau non. Setelah itu klik next lagi. IP address of SMTP ini pun juga dikosongkan. Dibiarkan seperti ini aja, nggak usah dihapus dan juga nggak usah ditambahkan. Ini dibiarkan saja. Klik next. Nah pada bagian DNS server, ya di DNS server ini, silakan kamu klik, ya diklik. Setelah itu tambahkan 192.168.18.1. Sudah? Sudah? Oke. Lalu yang kedua, kamu klik di sini kan ada tanda panah atas, panah bawah. Nah, kamu klik yang bawah. Saya lupa, harusnya kita buat ini di bawah. Nih, dipaste ke bawah. Kalau ini jadinya 10.1, 20.1. Kayak gini, bikin kayak gini. Ya, yang atas 20.1, yang bawah 18.1.
Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, klik next lagi. Nah, ini nanti DNS-nya. Jadi pada saat nanti klien tersebut ingin terkoneksi ke jaringan kita, maka dia harus akses halaman loginnya atau halaman untuk masukkan vouchernya. Nah, ini kita tambahkan dengan tulisan, misalkan kalau kalian berarti kelompok ini aja kel 1, jangan pakai angka ya, kel 1.net atau kel 10.net ya, kelompok 10.net, kelompok 1, kelompok 2 dan sampai dengan kelompok 9. Belakangnya .net, boleh .net, boleh .id, boleh .com. Kita samakan sekarang .net dulu aja. Sudah? Sudah. Selanjutnya kita klik next. Klik next. Nanti dia akan meminta create local hotspot user. Ini user untuk adminnya. Jadi sebelum nanti kita bikin voucher, kita harus punya yang user adminnya. Ini kita biarkan admin dan passwordnya yang gampang dulu aja, 1 2 3 dulu aja. Passwordnya 1 2 3 aja. Sudah? Sudah. Kalau sudah tinggal klik next lagi, maka kita sudah selesai membuat hotspot. Oke? Langkah selanjutnya, agar nanti kita bisa membuat user, ya, kita bisa bikin user secara otomatis dan kita cetak usernya menjadi voucher, maka kita harus hubungkan hotspot ini ke radius yang tadi kita buat. Caranya, kamu klik di server profile. Oke, klik server profile. Sudah? Setelah itu kamu klik di bagian host prof 1, DNS name-nya adalah kelompok masing-masing. Diklik 2 kali sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kamu klik di bagian login. Ya, di bagian login, unchecklist yang cookie, terus checklist yang HTTPS. Unchecklist cookie, checklist yang HTTPS. Sudah? Setelah itu kamu klik lagi, di sebelah login itu ada radius. Kamu checklist use radiusnya. Jadi nanti hotspot ini akan dihubungkan ke radius yang kita buat tadi. Kalau sudah, klik OK. Sudah semua? Sudah. Baik. Sekarang langkah yang terakhir di konfigurasi ini, kita akan masuk ke halaman user manajernya untuk membuat voucher, untuk membuat user, dan juga akan memberikan harga serta limit yang lainnya. Kamu buka browser. Ya, browsernya dibuka. Setelah itu akses 192.168.10.1/userman. /userman. Sudah? Oke. IP 192.168.10.1 itu adalah IP dari ETH2. Ya. Jadi kalau nanti IP ETH2-nya itu 202, maka pakai yang 202. /userman itu untuk memanggil halaman user manager. Saya ulangi, /userman itu digunakan untuk memanggil halaman user manajernya. Ada yang nggak masuk, Pak? Banyak, Pak. Sebentar. Bentar, Pak. Ada Al-Fadri. Terus ada Jovan. Terus Kaila Aulia. Setelah itu ada Putra Cahya. Terakhir ada Zulfikar. Zulfikar.
Sedang. Sakit semua. 13 ya? Ayo Pak, makasih Pak. Coba ya. Baik, saya ulangi. Alamat yang depan ini itu alamat dari ETH2. Setelah itu username itu adalah sintak atau komen yang digunakan untuk memanggil halaman user manager. Kalau sudah, tinggal kamu klik enter, tekan enter. Nanti dia akan muncul halaman login seperti ini. Sudah? Ini sama seperti di Mikrotik. Kalau di awal konfigurasi, loginnya itu admin dan passwordnya itu 0, tanpa password. Sudah? Kalau sudah, tinggal klik login atau enter. Klik login sampai muncul tampil seperti ini di halaman user manager. Sudah semuanya? Mana? Gua juga belum besok aja. Hah? Hah? Apaan? Iya. Yang nggak bisa ini sama berdua nggak bisa. Misalnya udah banyak. Itu bekas kelas 11. Sama dalam juga banyak. Coba yang nggak bisa aksesnya 20.1. 20.1. Akses pakai 20.1. Sudah ya? Gak ada juga. Itu internetnya bisa nggak? Internetnya bisa nggak?
ada beberapa menu yang perlu saya ajarkan dan saya perlu kasih edukasi dulu. Yang pertama ya, yang pertama di sini ada pertama kali kita masuk, maka nanti akan masuk ke halaman users. Ini adalah user-user yang pernah dibuat. Mungkin di antara kalian ada yang banyak, ada yang sedikit atau bahkan yang kosong. Ini kita hapus saja semua. Biar anak kelas 11 nanti suruh bikin lagi aja karena gampang. Jadi cara menghapusnya adalah kamu klik tanda kotak yang paling atas untuk menseleksi seluruhnya. Setelah itu kamu klik edit. Klik edit, sudah? Setelah klik remove. Klik remove. Setelah itu ini klik OK. Sudah semua kehapus? Sudah. Nah, itu untuk users. Nah, untuk melakukan konfigurasi, ini kita anggap ini kosong semua. Yuk, ini anggap kosong semua. Nah, selanjutnya konfigurasi yang harus kita lakukan pertama adalah kamu masuk ke dalam menu routers. Klik routers. Sudah? Ada mungkin yang sudah terisi, ada juga yang kosong kayak saya. Ya. Yang sudah terisi silakan dihapus, caranya sama dengan yang tadi. Diklik, diseleksi, setelah itu di remove. Edit, remove. Sudah? Sudah? Baik, pada bagian routers ini kita akan menghubungkan user manager ini ke router kita. Jadi user manager ini adalah sebenarnya server yang ada dalam localhost. Dan kita akan hubungkan ke router kita. Caranya adalah kamu klik add, seterus new. Di sini ada routers detail. Namanya adalah nama kelompok masing-masing. Sudah? Ini sudah? IP address-nya ini samakan seperti yang tadi kita konfigurasi di radius. Berapa IP-nya? Address-nya? Kita samakan dengan yang ada di konfigurasi radius tadi. Berapa IP-nya? 127.0.0.1. Secretnya berapa? 123. Makanya tadi saya bilang ini harus kita samakan. Nih yang ini radius nih. Kita kan konfigurasi ini tadi. Ya kan? Addressnya 127.0.0.1, secretnya 123. Disamakan seperti yang di sini. Kalau namanya itu bebas. Yang penting adalah IP address serta shared secretnya yang sama. Kalau sudah, kita hanya dua ini saja yang kita samakan. Setelah itu klik add. Klik add. Ini sudah ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah aturan, sebuah limit, dan juga kita akan bikin vouchernya. Caranya kamu klik di profiles. Klik profiles seperti ini. Kita akan membuat baru. Name-nya, ini namanya. Oke, namanya. Silakan ini misalkan paket hura-hura. Ya. Paket hura-hura. Sudah? Sudah? Oke, validity. Jadi validity itu masa aktifnya. Ya, masa aktif dari si vouchernya. Kamu buat paket hura-hura ini kita buat untuk 2 hari. 2 hari itu berarti 2D. Jadi kalau jam itu H, kalau hari itu D,
Kalau misalkan minggu itu W. Tapi kalau bulan itu nggak ada. Nggak bisa pakai M. Jadi kalau misalkan dibuat nanti 1 bulan, berarti bikin 4 W. Misalkan ini paketnya 1 bulan, berarti 4 W itu kan 28 hari. 2D. Berarti ini sebulan 30 hari. Kalau misalkan mau bikin 2 bulan, berarti bikin 8W 4D. Ya. Nah, ini karena untuk paket hura-hura ini kita buat 2D saja, untuk 2 hari saja. Sudah? Setelah itu pada bagian price ini harganya. Harga 2 hari biasanya berapa internetan? 10.000 lah kita buat. Kita buat 10.000 aja. Sudah? Price-nya 10.000. Setelah itu di sini ada shared usernya. Ini buat 1. Ya, jadi yang kita buat itu adalah nama paketnya. Setelah itu validity-nya, waktunya, harganya, serta shared user. Nah, shared user ini maksudnya apa? Jadi nanti satu akun ini bisa dipakai buat berapa handphone. Jadi satu user ini buat berapa handphone. Kalau kamu buat unlimited, berarti ini bisa buat banyak handphone satu voucher doang. Ya, kita buat 1. Jadi 1 voucher untuk satu user. Sudah? Kalau sudah, klik save profile. Save profile. Sudah di-save? Sudah. Ini baru bikin vouchernya saja. Sekarang kita bikin limitasinya. Di sebelah profile nih ada limitation. Diklik limitation. Sudah? Setelah itu kamu klik add new. Ini namanya samakan, paket hura-hura. Sudah? Ini sudah? Oke. Kita buat kapasitas utama untuk downloadnya itu cuman 10 G. Uploadnya 10 G. Transfernya juga 10 G. Jadi nanti kuotanya itu 10 GB. Jadi untuk 2 hari kuotanya cuma 10 GB. Sudah? Kalau sudah, kamu klik di rate limit. Ya, di bagian rate limit. Bagian rate limit ini RX itu kamu buat 2M dan teksnya juga 2M. M itu artinya Mbps. Ya, ini untuk kecepatan internetnya. Sudah? Oke, kalau sudah tinggal klik add. Ini muncul tuh namanya paket hura-hura. Selanjutnya, pindah lagi ke profile. Pindah ke profile. Sudah? Terus ini pastikan arahkan ke paket hura-hura. Ya. Ada paket hura-hura. Di kalian tuh pasti ada banyak paketnya tuh, karena dibikin sama anak kelas 11. Ada ya? Nah, ini pilih yang paket hura-hura. Kalau sudah, setelah itu kamu pilih yang paling bawah di add new limitation. Kamu klik. Sudah diklik? Nah, setelah itu kamu checklist yang di sini ada paket hura-hura. Ada paket hura-huranya? Ada? Ada. Kalau sudah, tinggal klik add. Maka nanti di sini ada tulisannya nih. Ya, downloadnya berapa dan seterusnya. Oke, ini kita sudah bikin profilnya. Profil itu adalah aturan-aturan yang dibuat. Nah, setelah kita bikin profile, langkah selanjutnya kita akan membuat vouchernya. Ya, kita akan bikin vouchernya. Kamu klik lagi di bagian users. Di users klik. Ada 2 cara bikin bikin voucher. Cara yang pertama bikin satu-satu, dan cara yang kedua bikin otomatis banyak.
Ya. Sekarang kalau misalkan jualan, kira-kira bakal bikin satu-satu atau bikin sekali banyak? Sekali banyak. Kita langsung saja bikin sekali banyak. Caranya adalah kamu klik add. Kalau yang one itu untuk bikin satu doang, kalau yang batch itu untuk bikin sekali banyak. Maka ini pilih yang batch. Maka muncul tampilan user detail seperti ini. Sudah muncul? Oke. Di sini ada number of users. Artinya kita mau bikin berapa user? Misal saya pengen bikin 10 user dulu. Ya, kita buat 10 user. Oke. Setelah itu, di sini ada username prefix. Ini dibiarkan saja. Nah, setelah itu di sini ada user length atau panjang usernya. Kita mau berapa huruf atau berapa karakter? Kalau kamu pilih 6 karakter, berarti nanti ada 6 karakter. Kalau pengen pilih 3, cuma 3 karakter. Saya akan pilih menggunakan 4 karakter aja, biar gampang dihafal. Passwordnya juga 4 karakter. Jadi kita akan buat 10 user, di mana 10 user tersebut untuk username-nya itu ada 4 karakter, dan juga passwordnya pun juga ada 4 karakter. Langkah selanjutnya, di sini ada assign profile. Kita pengen arahkan aturannya kemana? Ini dipilih ke paket hura-hura yang tadi kita buat. Sudah? Sudah seluruhnya? Kalau sudah, tinggal kamu klik add. Maka nanti dia otomatis bikin user. Kayak gini. Udah muncul semua, ada 10 user? Ini random ya. Jadi kalau bikin batch itu random. Ya. Nah, ini kita sudah selesai bikin usernya. Langkah selanjutnya, kita akan cetak menjadi voucher. Saya ulangi, kita akan cetak menjadi voucher. Caranya, kamu diseleksi dulu semuanya. Seleksi semua user yang mau kita bikin voucher. Setelah itu pilih klik generate. Di situ ada vouchers. Ada vouchers? Ada? Kamu klik vouchers. Setelah itu break afternya. Ini pilih 1. Sudah? Selalu klik generate. Nah, ini vouchernya masih kayak gini nih. Ada nggak vouchernya yang udah ada ada gambar-gambarnya? Nggak ada ya, sama semua kayak gini ya. Oke, ini voucher. Ini belum didesain. Ini kalau kamu lihat, di sini ada username-nya dan juga ada passwordnya. Coba saya cek dulu ya template dari si usersnya. Bentar. Kalau pakai SCV, oh iya, kayaknya saya belum bikin template-nya. Setting. Coba saya cek yang kalian. Itu udah ada. Coba pilihnya yang voucher TKJ kalau ada. Ada nggak? Voucher itu warna merah. Ada nggak voucher TKJ? Coba dipilih voucher TKJ. Di close dulu. Itu benar. Ntar kalau saya harus bikin dulu nih. Ada, udah masuk. Oke, vouchernya udah masuk. Diseleksi dulu. Belum dibikin sama kelas kamu. Mana? Bunda coba. Oke, nah, yang gak ada voucher TKJ berarti memang kakak kelas kamu yang pakai router kamu itu, yang sekarang kamu pakai, dia belum bikin
vouchernya. Berarti kamu sama saya itu belum ada vouchernya. Kalau mau bikinnya, itu ada codingan-codingannya. Ya, saya nanti coba cari dulu codingan-codingan saya. Nanti kalau udah ada akan saya kasih. Ya. Jadi sementara pakai yang ada dulu menggunakan vouchers. Terus generate. Di sini kan sudah ada informasinya. Yang terpenting itu ada informasi ini nih. Ada repeat time-nya dan juga ada login-nya. Ada login-nya? Ada. Kalau yang warna merah yang sudah ada vouchernya, di situ kelihatan ya. Duration-nya dia masih unlimited. Validation-nya juga cuma 2 hari. Kuotanya itu 10 giga dan syaratnya itu udah 1 user. Oke, kita sudah bikin usernya. Ini jangan di close. Langkah selanjutnya kita akan coba konfigurasi wifi-nya agar nanti voucher ini bisa kita gunakan menggunakan handphone. Oke, langkah yang pertama adalah nyalakan dulu. Ya, nyalakan dulu si access point-nya. Caranya adalah colokin ke power internet. Nih ya. Nih sampai depannya nyala. Sudah? Oke. Khawatir ini sudah dikonfigurasi sama kakak kelas kamu. Nih ya. Ini colokin dulu aja powernya. Ini khawatir mungkin takutnya sudah dikonfigurasi sama kakak kelas. Kita akan ubah. Kita akan reset dulu. Hard reset. Ya, caranya adalah di belakang sini. Ini ada tombol warna hitam. Nih. Kamu tekan saja. Kamu tekan selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Sudah? Sampai lampunya mati. Sudah? Nah, kalau sudah, kan ini di kotaknya juga ada kabel ya. Oke, di kotaknya ada kabel. Kamu hubungkan kabel ini, semuanya mati. Oke, kamu hubungkan kabel ini ke LAN. Ini kan ada WAN, ada LAN. Ya, kamu colokin ke yang tengah. Ini ujungnya ke tengah. Setelah itu ujung satunya ini hubungkan ke komputer. Oke, ini dihubungkan ke komputer. Ya, kita konfigurasi dulu access point-nya. Sudah dihubungkan komputer? Ke tengah. Ke komputer, ujung satunya. Hah? Kan komputer kamu gak cuma satu. Yang lain juga gak apa-apa. Kalau saya komputernya cuma satu, jadi saya cabut dulu kabel internet yang tadi. Ya, colokin ke komputer yang belum dipakai, gitu aja. Jadi settingnya di komputer yang lain. Sudah semua? Sudah? Siapa yang sudah kesetrum di sini? Saya pernah nyampein kan di sini listriknya agak groundingnya jelek. Pernah. Ya? Makanya saya minta pada pakai kaos kaki. Sini, kamu pegang saya. Kamu injak kubin. Saya akan transfer energi listrik. Coba ya. Semoga ada. Iya, ya udah. Dapat enggak? Mau dapat. Sudah semua? Oke. Sekarang silakan kamu buka browser.
Kita juga akan meremote ini sama seperti router. Cuman cara remote-nya kita pakai browser. Pakai browser. Di komputer yang nyolok kabel ini. Berarti ini buka browsernya di komputer yang terhubung ke access point-nya ya. Nih, buka browsernya. Setelah itu kamu akses di browser itu. Ini kamu komputernya berbeda kan? Dengan yang tadi berbeda ya. Oke, akses 192.168.0.1. Terus enter. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, 192.168.0.1. Yang tidak muncul angkat tangan. Oke. Yang tidak muncul, permasalahan yang pertama adalah apakah kamu sudah yakin bahwa kabelnya itu sudah nyala atau belum? Nyala. Sudah nyala? Nyala. Oke, langkah yang kedua, alamat yang dimasukkan itu salah. Jadi perhatikan. Alamat yang saya masukin ini, nih, alamat 192.168.0.1 ini adalah alamat defaultnya. Berarti kalau misalkan nggak bisa diakses, dia udah pernah dikonfigurasi. Makanya tadi di awal saya minta di reset dulu. Nah, itu muncul. Nah, yang nggak muncul lagi 0.1. Mana yang nggak muncul lagi? Oke. Ini kalau misalkan pertama kali mengkonfigurasinya, maka kita akan diminta untuk memasukkan password baru. Kita samakan semuanya, passwordnya pesat TKJ. Ya, passwordnya adalah pesat TKJ tanpa spasi. Oke, pesat TKJ. Oh, dia harus ada huruf besarnya. Gini nih. Pesat TKJ. Dia masih merah. Harus ada angkanya. Gini aja, pesat TKJ 07. Pak, itu TKJ-nya gede semua. Ya. Pesat TKJ 07. 07 ada yang tahu 07 apa? Ya. P-nya kecil ya. Pesat TKJ 07. Ya. P-nya kecil, TKJ-nya besar semua. Pesat TKJ 07. Bawahnya juga sama, pesat TKJ 07. Yo, yang suka Messi ikutin saja. Ini 07 alamat pesat Jalan Poras nomor 7. Bukan CR, bukan. Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan klik Let's Get Start. Oke, ini tampilan seperti ini. Di pojok kanan atas ada tulisan skip.
Kita skip aja, skip. Ya, klik skip. Terus quit. Quit ya, bukan quiet. Kalau quiet beda lagi. Sudah quit? Sudah. Tampilannya jadi seperti ini. Selanjutnya, kamu klik di bagian advance. Diklik bagian advance. Klik bagian advance. Ini kan ada router mode, ada access point mode, dan juga seterusnya sampai ke bawah. Silakan buat yang access point mode. Pilih yang access point mode. Sudah? Oke, pilih yang access point mode, terus klik save. Terus klik reboot. Klik reboot. Ditungguin sampai loadingnya selesai. Kita tungguin dulu. Klik reboot. Oke, kalau sudah selesai, nanti dia minta password yang tadi. Ya. Tadi passwordnya adalah pesat TKJ07. Kayak gini. Terus klik login. Login. Ini sudah? Baik. Selanjutnya ini klik skip lagi. Ya, klik skip lagi. Diklik skip lagi. Terus quit. Sudah di quit? Setelah itu kamu klik pada bagian wireless. Nah, kita akan mengubah nama wifi-nya nanti, yaitu adalah SSID. SSID itu artinya nama wifi-nya. Ini menjadi AP underscore kelompok masing-masing. AP itu artinya access point, bukan AP RRQ. Itu Pak AP. Itu Pak AP. Sudah? Oke. Selanjutnya, di sini ada hide SSID. Perhatikan. Hide SSID ini untuk menyembunyikan nama wifi-nya. Kayak contoh di sini ada nama wifi tersembunyi itu, yang paling kencang biasanya. Nah, ini nggak usah kamu checklist, karena biar nanti nama wifi-nya itu bisa kelihatan. Setelah itu di sini di bawahnya ada security. Ini untuk password. Karena kita sudah ada user manager, maka kita nggak harus kasih password di sini. Jadi untuk security-nya ini ubah menjadi none. Sudah? Dah, kalau sudah klik save. Sudah? Sekarang kamu cek di handphone kamu, seharusnya sudah ada wifi-nya masing-masing. Tapi belum bisa dipakai itu. Ini udah nih. Udah masuk semua ya. Nah, selanjutnya ini langkah terakhir, final destination. Ya, ini langkah terakhir. Karena kita sudah selesai mengkonfigurasi semuanya, kita tinggal menghubungkan access point dengan routernya. Ini yang kamu ke komputer nih, yang dari access point, ini dicabut. Kayak gini. Terus ujungnya ini dihubungkan ke ETH3. Kenapa ETH3? Karena di topologinya diarahkan ke ETH3. Sudah? Dihubungkan ke ETH3. Sudah? Oke, kalau sudah, tinggal kamu coba di handphone kamu koneksikan ke wifi kamu masing-masing.
Oh ini ada nih Will. Ada nih. Dia bakal direct ke halaman login. Loginnya apa? Ntar dulu, loginnya tuh pakai voucher. Ada yang bisa login langsung? Nah, nanti muncul halaman login seperti ini. Muncul semua? Yang nggak muncul siapa? Sekarang bagi yang sudah muncul, maka silakan kamu pakai salah satu user, yang ada di voucher kamu. Pakai vouchernya masing-masing. Coba login menggunakan voucher kamu. Itu bisa, tetap bisa pakai admin juga. Pakai voucher bisa semua? Pakai komputer yang buat konfigurasi router. Ini malah salah password. Salah berarti maksudnya. Padahal sama. TKJ. Hah? Pesan TKJ07? Bukan dong. Mana yang tadi? Yang buat bikin voucher tadi mana? Nah, sudah bisa silakan. Silakan semua. Oke. Sudah bisa kelihatan berarti kamu sudah seharusnya kalau punya perangkatnya, kamu udah bisa jualan voucher tuh. Ya di rumah atau di mana kamu pasang wifi, pasang IndiHome yang 100 Mbps. Kalau kamu punya halaman luas, punya teras luas, tinggal kamu bikin kursi di situ, pasang satu akses point yang kayak gini, bikin voucher kayak gini, beli routernya cuma 750.000. Enggak sorry. Routernya harga routernya sekitar 1.250.000. Cuman. Ya. Terus harga ini 150.000 doang. Nih. Kalau bisa kamu punya, terus kamu pasang, ini keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Kamu bayangin, kamu jual satu hari, misalkan 10 user, nggak mungkin, biasanya lebih dari itu. Misalkan sehari kejual 50 user, satu user, misalkan harganya yang 3 jam doang, 2.000 atau 3.000, kamu pasang harganya 3.000. Sehari bisa keuntungan 100.000. Itu yang 5, kalau misalkan belinya yang 3 jam doang. Kalau beli yang satu hari, itu bisa satu voucher 10.000-an misalkan. Nah itu bisa dipakai misalkan 50 orang, udah 500.000 sehari kali sebulan. Karena internet ini kan kebutuhan, ya kan, bukan lagi sebuah keinginan, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Internet sepuasnya nanti, tinggal kita atur aja limitnya menjadi unlimited, nggak usah kasih giga-giga segala macam.
keuntungannya gede. Modal cuma 2 juta, keuntungan bisa berjuta-juta. Ini doang. Beli lagi buat nyebar lagi. Harus punya ini. Nih, ini juga cukup router ini nih. Ini juga cukup. Satu berapa ya? 1,2 atau 1,3 saya lupa. Apa cuma 700 ribuan gitu. Terus beli akses point 150 ribu. Tapi kalau misalkan pengen lebih enak, beli harga yang 500 ribuan. Itu sok dah. Tapi jangan gini ya. Ini harus dipahami. Menyebar frekuensi atau menyebar wifi lain di satu daerah tertentu itu akan terkena sebuah pidana, ada pidananya. Misal contoh, makanya saya tadi sarankan kalau kamu punya teras besar, itu boleh pakai ini, bikin kayak begini. Tapi kalau misalkan kamu sebarnya, kamu bikin satu tower, terus kamu sebar ke satu RT kamu atau ke satu RW kamu, itu ilegal sebenarnya. Nggak boleh. Penjara minimal bisa 2 tahun. Denda bisa sampai MM-an. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Ya, awalnya juga dulu saya pengen kayak gitu. Cuman ternyata sudah ngeliat saya ngeri. Pertama, kalau misalkan kita bermain dengan teknisinya, duitnya bisa haram. Ya, percuma duit banyak tapi tidak berkah. Terus yang kedua, kalau ketahuan, wah, untung nggak seberapa, ganti rugi sampai ber-MM-an. Makanya kalau misalkan hanya dalam satu ruangan itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Ya, itu yang terjadi sekarang. Ada yang pertanyaan? Belum. Oke, bagi yang belum, sebenarnya dari tadi saya sudah record. Jadi setelah ini kita akan